Sebelum mulai videonya, yang belum subscribe di-subscribe dulu, bantu channel ini biar tambah berkembang. "Kenapa sih, Ta? Liatin saya kayak gitu?" tanya Bagas. Sepertinya Bagas risih dengan tatapanku yang seolah menghakiminya. "Saya cuman kasihan sama istri dan anak kamu nanti," lirihku. "Kenapa emangnya? Anak kamu kasihan punya ayah model beginian. Bukannya ngasuh sama ngedidik anaknya malah jadi saingan manja sama ibunya. Istri kamu juga kasihan, belum punya anak aja udah langsung harus ngasuh bayi besar," ucapku sambil melirik Bagas. "Hahaha, ya udah Ta, kamu aja yang jadi istri saya," ucap Bagas sambil tertawa. "Gagas, makasih, ngurus kamu aja udah stres saya, apalagi ditambah Bagas junior, bisa cepet mati saya karena darah tinggi atau stroke ringan," ucapku sambil bergidik. Tawa Bagas makin kencang saat mendengar jawabanku, untung saja dia tidak tersinggung dengan ucapanku. "Kamu kan udah terlatih, jadi entar gak bakalan sok kalau jadi istri saya," ucap Bagas setelah berhenti tertawa. "Nih kalau bukan Bagas yang ngomong kayak gini, bisa baper pasti," batinku. "Ayo balik ke kantor, pasti lagi heboh di sana," ajakku. "Kantor Abimanyu Group, Ta, Pak Bagas, kalian ditunggu di ruangan meeting," ucap Riri yang menunggu kami di depan ruangan Bagas. "Oke," ucap Bagas. Aku, Bagas dan Riri berjalan beriringan menuju ruang meeting. "Lu kemana dari tadi? Dicariin tahu," bisik Riri. "Ketemu sama distributor yang bantu masarin produk di Eropa," jawabku. "Oh," Riri membulatkan mulutnya. Saat kami masuk ke dalam ruang meeting, Pak Johan, Bu Hanum dan jajaran direksi beserta para sekretarisnya sudah lengkap berada di sana. "Akhirnya datang juga," ucap Pak Bakir saat melihat Bagas masuk ruangan. "Bagas, bisa jelaskan apa yang sedang terjadi?" tanya Pak Johan. "Memangnya apa yang terjadi?" tanya Bagas. "Produk perusahaan Kuku Abadi diklaim mengalami malfungsi dan ditarik dari pasar Eropa, dan Bakir bilang Mr. James dari Aloha Group sudah mengkonfirmasi pembelian 500 pieces produk dari perusahaan kita," ucap Pak Johan panjang lebar. "Mana saya tahu, saya kan ngejiplak dari mereka," ucap Bagas menyebalkan. Sepertinya dia sedang menyindir ayahnya yang tidak mempercayainya kemarin. "Bagas," Pak Johan menaikkan intonasi suaranya, "Bagas nanem virus buat nguji sistem yang dibuat oleh perusahaan Cipta Solusi, kayaknya yang dijiplak sama Kuku Abadi itu program versi yang masih ada virusnya," ucap Bagas. Aku terkekeh saat melihat reaksi dari semua orang yang hadir di meeting. Reaksi mereka persis sama seperti reaksiku saat pertama kali mendengar kabar ini. "Terus, kamu bisa bikin 500 pieces dari mana?" tanya Pak Johan. "Bagas minta tolong sama pabrik yang di Sulawesi sama di Jawa," jawab Bagas. Wajah Pak Mansyur memucat, pasti beliau sedang ketar-ketir sekarang. Karena sebagai direktur operasional dia bisa kecolongan hingga Bagas bisa membuat produk sebanyak 500 pieces tanpa sepengetahuannya. "Pak Mansyur gak salah, saya yang minta semua ini disembunyiin, saya juga bayar bahan mentah dan biaya overtime karyawan pakai uang saya," ucap Bagas bijaksana. "Bagas harismatik banget," jeritku dalam hati. "Saya sudah diskusi dengan Mr. James mengenai ini semua. Saya sudah mengira bahwa produk Kuku Abadi akan mengalami malfungsi dalam 3 hari, dan kemarin 500 pieces sudah saya ekspor ke Eropa agar saat Mr. James menarik produk dari Kuku Abadi, produk dari Abimanyu bisa segera mengganti produk dari Kuku Abadi," jelas Bagas. "Pak Bagas paling the best," ucap Pak Bakir sambil bertepuk tangan. Semua orang ikut bertepuk tangan, bahkan Pak Mansyur mengangkat kedua jempolnya tinggi-tinggi untuk Bagas.
Besok Mr. James akan datang ke sini untuk mendiskusikan kerjasama, Pak Mansur, Pak Bakir dan seluruh jajaran direksi. Saya minta bantuannya agar kita bisa memenuhi standar Pak James untuk masuk pasar Eropa, ucap Bagas. Siap. Kami pasti akan membantu semaksimal kami, ucap para direksi. Para direktur kembali ke ruangan mereka. Mereka bersiap untuk hari-hari sibuk di esok hari. Kerja bagus, ucap Pak Johan. Hanya ada aku, Bagas, Pak Johan, Bu Hanum dan Riri di ruang meeting. Ibu gak ngangka kamu hebat banget, nak, ucap Bu Hanum heboh sambil memeluk dan mencium Bagas. Gak usah cium-cium Bu. Ih, Bagas udah gede. Bagas mengelap bekas bibir Bu Hanum di pipinya. Aku dan Riri terkikik geli melihat tingkah Bagas dan ibunya itu. Saat Pak Johan akan keluar dari ruangan meeting, aku menahannya. Pak, kayaknya Bapak berhutang kata maaf untuk Pak Bagas, ucapku pada Pak Johan. Pak Johan mendengus tidak suka mendengar ucapanku, lalu dia berbalik badan menghadap Bagas. Maafin ayah nak. Ayah udah gak percaya sama kamu, lirih Pak Johan. Makanya, percaya sama anak sendiri, bukan main tuduh aja, cibir Bagas. Tuh, gitu ta, si Bagas kalau dibaikin ngelunjak, sinis Pak Johan. Wah ta, kamu pakai jampe-jampe apa bikin ayah minta maaf sama aku? Tanya Bagas padaku dengan nada yang terkesan dibuat-buat. Seorang bos yang baik harus jadi contoh yang baik buat karyawannya, kekehku. Ibu lebih penasaran Lita pakai jampe-jampe apa bisa bikin kamu jadi keren kayak gini? Ucap Bu Hanum sambil mencubit pipi Bagas. Aku emang udah keren dari dulu kok, sombong Bagas. Kerja bagus Lita, Bagas, ucap Pak Johan sebelum meninggalkan ruang meeting. Ayo Pak. Balik ke ruangan, ajakku pada Bagas. Hanya ada kami berdua di ruang meeting saat ini. Bagas mencekal tangan dan menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Tubuhku menegang menerima pelukan tiba-tiba dari Bagas. Makasih ya, tabisik Bagas di telingaku. Aku tidak membalas ataupun menolak pelukan dari Bagas. Aku membiarkan tubuh indahnya itu membungkus tubuhku. Ceklek, pintu ruang meeting terbuka, refleks kami saling menjauhkan tubuh kami. Sementara Riri sang pelaku pembuka pintu mematung karena melihat kami berpelukan di ruang meeting. Maaf, Riri cuman mau ambil ballpoint Riri yang ketinggalan. Nanti aja diambilnya, kalian lanjutin aja pelukannya, ucap Riri sambil menutup kembali pintu ruang meeting. Mampus, batinku. Bapak ngapain sih meluk-meluk saya, rajukku. Saya kan lagi seneng ta, cicit Bagas. Ngapain juga harus meluk saya, ucapku judes. Kamu juga gak nolak tadi, protes Bagas. Ucapku sambil keluar ruangan untuk menyusul Riri. Aku harus membungkam mulutnya sebelum menjadi gosip terpanas minggu ini. Riri tunggu, ucapku setengah berlari. Saat berhasil menyusul Riri, aku menyeretnya ke tangga darurat. Ini gak seperti yang lu pikirin, ucapku. Emang gue mikirin apa? Goda Riri. Bagas lagi seneng, terus meluk gue sok dipeluk tiba-tiba gitu, cicitku. Gue kayaknya datang di saat yang tidak tepat. Kayaknya kalau gue gak datang Bagas nyosor lu deh. Terus abis itu, ucapan Riri terhenti saat aku membekap mulutnya. Lu apaan sih Ri? Imajinasi lu liar anjir, ucapku sambil melepaskan bekapan tanganku. Deuh, ngaku kalian ada something ya? Tanya Riri. Gak Ri, sumpah, ucapku. Belum kali, kekeh Riri. Aku mendengus sebal mendengar ucapan